Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 13-22 demikian. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Menghormati kekudusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang ada dalam pikiran kita ketika kita menyebut bait Allah atau bait suci? Satu tempat yang sakral, bukan? Mengapakah orang-orang Kristen zaman sekarang berduyun-duyun datang ke gereja setiap hari Minggu? Adakah tujuan yang lain? Kita tidak pernah tahu alasan-alasan seseorang mengunjungi bait Allah, atau yang sekarang kita lebih kenal dengan nama gereja. Sebab ini adalah hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Sejak zaman Tuhan Yesus, melalui perikop ini kita dapat mencermati motivasi pengunjung bait Allah. Perikop ini memiliki kisah paralel dalam kitab Injil sinoptik lainnya, dalam Matius pasal 21 ayat 12-17, Markus pasal 11 ayat 15-19, dan Lukas pasal 19 ayat 45-46. Namun banyak penafsir Alkitab, misalnya Simon Kistemaker dan Leon Morris, melihat bahwa kedua kisah ini terjadi dalam 2 waktu yang berbeda. Walau demikian, kita bisa menarik kesamaan prinsip yang ingin disampaikan penulis Injil, bahwa perikop ini menceritakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem dan ia mendapati banyak pedagang hewan kurban dan penukar-penukar uang duduk di bait suci. Umumnya praktik perdagangan ini dilakukan di pelataran untuk kaum proselit Yahudi atau pendatang ke Yerusalem. Ini merupakan area yang paling luar dari bait Allah. Kegiatan di dalam bait Allah Yahudi, yakni praktik jual beli binatang di pelataran bait Allah, adalah hal yang umum dan diperlukan pada waktu itu. Ini disebabkan karena pada hari-hari raya Yahudi seperti Paskah, orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat atau diaspora akan datang ke Yerusalem untuk beribadah dan mempersembahkan hewan ataupun hasil bumi di bait Allah. Tetapi umumnya orang tidak membawa berbagai jenis hewan dan hasil bumi dari tempat asal mereka. Ini dikarenakan jarak tempuh yang begitu jauh dapat menguras kualitas hewan yang akan dipersembahkan. Karena itu mereka lebih memilih membeli daripada pedagang di bait Allah tersebut. Money changer pun dibutuhkan, mengingat mata uang yang mereka bawa tentunya berbeda. Akibatnya, roda perputaran ekonomi bergerak di pelataran bait Allah itu, dan para pedagang ini sepertinya membantu orang-orang yang hendak beribadah dengan menyediakan kebutuhan mereka. Jadi, dapat kita bayangkan betapa sibuknya pengunjung bait Allah di masa itu. Kehadiran para penjual dan penukar uang di sana sebenarnya turut membantu orang-orang untuk beribadah, sehingga tak akan ada alasan untuk orang tidak datang merayakan hari-hari raya sesuai dengan petunjuk Taurat. Saudara sekalian, namun menarik kita mencermati, jika ini baik, mengapa Yesus sangat marah? Saudara sekalian, jika ini baik, jika kehadiran pedagang dan money changer di pelataran bait Allah yang membantu para pengunjung
yang tidak bisa membawa harta benda dari kediamannya karena perjalanan yang begitu jauh. Mengapa Yesus marah? Setidaknya kita menemukan dua alasan mengapa Yesus marah. Yang pertama, alasan pertama, lokasi yang tidak tepat. Berjualan dan penukar uang sejatinya ada di pasar-pasar yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Bait Allah tidak sepantasnya dijadikan tempat berjualan atau pasar. Itulah sebabnya pernyataan Yesus menyebut rumah Bapakku tidak hanya menunjukkan aspek kepemilikannya terhadap bait Allah, tapi juga aspek kekudusan dan kekhususan tempat itu. Bait Allah adalah tempat untuk menyembah Tuhan atau rumah doa. Tindakan Yesus mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah menunjukkan semangatnya terhadap kesucian dan doa yang sejati dari mereka yang menyatakan sedang mengunjungi bait Allah untuk menyembah Allah. Bait Allah atau gereja adalah tempat untuk menikmati persekutuan hanya dengan Allah. Sayangnya saudara sekalian, kadang-kadang kita lupa mengapa kita ada di bait Allah. Alasan yang kedua, motivasi yang tidak tepat. Ayat 17 mengatakan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sebenarnya jauh lebih baik bermakna cinta untuk rumahmu begitu menguasai hatiku sesuai dengan terjemahan-terjemahan lain. Ini berarti ketika kita datang ke bait Allah, kita harus datang dengan hati yang dikuasai atau dipenuhi oleh cinta kasih kepada Allah. Hati yang dikuasai cinta Allah, kerinduan untuk menyembah dan bersekutu dengan Allah. Yang terjadi dalam perikop ini tidak demikian. Yesus menjelaskan bahwa rumah Allah dimaksudkan menjadi rumah doa, tempat di mana umat Allah dapat berjumpa dengan Dia dalam pengabdian, dalam doa dan dalam penyembahan rohani. Rumah Allah tidak boleh dinyajiskan dengan menjadikannya tempat untuk meningkatkan status sosial, keuntungan keuangan ataupun hiburan. Kapan saja rumah Allah dipakai oleh orang yang berpikiran duniawi, maka rumah Allah kembali menjadi sarang penyamun. Sebab tidak ingin ada motivasi dan maksud yang lain datang ke rumah Tuhan. Mereka datang mencekik para pembeli dengan menjual binatang mereka dengan harga yang melambung tinggi dan nilai tukar uang sangat lemah. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas mengusir mereka semua dari bait Allah. Bisnis yang demikian amat menjerat dan mencekik diaspora Yahudi yang datang dari jauh beribadah kepada Tuhan. Namun itulah praktik yang umum terjadi di bait Allah pada waktu itu. Pelataran bait Allah penuh sesak bukan karena orang-orang yang motivasinya dipenuhi oleh cinta untuk berbakti, untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi cinta akan uang. Tidak heran Tuhan Yesus begitu murka. Saudara-saudara pendengar sahabat umat yang dikasihi Tuhan, bercermin dari peristiwa ini maka pertanyaan saya membuat kita harus merenung lagi dan bertanya, apakah peristiwa itu bisa terulang lagi pada masa kini dalam bentuk yang berbeda? Apakah ibadah yang diperbuat umat sekarang ini akan memancing kemarahan Tuhan Yesus? Apakah ada tindakan mencari keuntungan pribadi ketika kita mengunjungi tempat-tempat ibadat? Mungkinkah orang-orang Kristen masa kini menghampiri rumah-rumah ibadat dengan tujuan-tujuan tertentu? Bagaimana motivasi tulus di hati setiap pengunjung ibadah? Pada zamannya Tuhan Yesus pernah murka sebab mengetahui ada orang-orang datang hanya untuk kebutuhan menikmati mujizatnya, tapi bukan untuk datang mendengar pengajarannya dan menjadi muridnya. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu ingat dan mengoreksi sikap hati kita ketika kita datang mengunjungi bait-bait Allah, mengunjungi gereja, mengunjungi persekutuan-persekutuan. Marilah kita mengoreksi pelayanan-pelayanan rohani yang kita laksanakan. Benarkah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita melayangkan langkah ke gereja, tuluskanlah di hati kita untuk berdoa, bersyukur dan mengagungkan nama Tuhan. Marilah kita selalu waspada, saudara sekalian, menjaga sikap batin kita supaya di rumah Tuhan, di tempat-tempat ibadah yang kita hadiri, di sana kita berjumpa dengan Tuhan, menikmati pujian dengannya, beribadah, berdoa, mengucap syukur, dan mengembalikan segala kemuliaan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita saudara sekalian untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan bait Allah yang kudus, tempat kami bersekutu dengan Engkau.
tempat kami menikmati perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya setiap kali kami menghampiri rumah ibadat, bait Allah, bait suci, tempat di mana Tuhan berdiam, kami datang dengan sikap hati yang benar. Dan biarlah iman yang Tuhan anugerahkan dalam diri kami dapat berdampak dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami agar kami mulai dengan kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Dan supaya kami datang kepadamu di dalam penyembahan yang tulus ikhlas. Dengan cinta kasih yang tulus, kami dapat berdampak dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.